ini. Jadi ini kenang-kenangan dan sebetulnya sih gue ngomong waktu itu, ini harus diingat-ingat pengalaman kita ada di Bali selama Lebaran 2021. Karena kalau nggak ada wabah-wabah mematikan amat, nggak bakal terjadi lagi. Bahwa Bali itu berhenti gitu loh. Sampai Lebaran deh lu nonton di TV sholat Id, terus siangnya lu ke Gusto Gelato, kosong, nggak ada yang ngantri. Masuk, lihat screen, pulang lagi. Gue bilang hebat ini. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Nah, buat teman-teman yang kemarin mikir, nggak ada, Iya, lengit mal ya, gitu kan. Udahan atau enggak gitu ya. Ternyata masih ada, gitu. Kita pindah dari Kita dalam ke teras. Dari dalam ke teras, masih outdoor, masih belum berani kembali ke studio mobile kita, gitu ya. Tapi masih bermasker juga, ya kan, karena kita harus protokol kesehatan. Tapi ya paling nggak kita udah bisa ketemu lagi lah, ya. Bersyukurlah kasusnya teh udah turun banyak gitu ya sekarang ya. Meskipun kita harus apresiasi sama orang yang masih ngitungin meskipun sudah turun gitu ya. Teman-teman coba di like. Semua orang sudah mulai tidak peduli. Iya, hati-hati ini teh masih ada sebenarnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan bisa terus turun kasusnya. Tapi tetap hati-hati ya, masih berbahaya gitu. Oke, sekarang season baru berarti ya, Van ya? Boleh, kita mah season mulai aja gitu season baru. Udah yang kemarin udahan. Season baru. Bedanya apa sama yang kemarin? Abis season baru gitu. Iya, ganti season aja ganti gitu. Season aja gitu. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa, Van? Kita ngebahas sesuatu yang rada santai lah gitu ya sebagai pembukaan season baru. Kalau kita sepakat ini pembukaan season baru. Kita ngomongin apa ya? Yang lihat-lihat kaos deh. Kaos ya? Kaos, Nah, kayaknya t-shirt, oke ya, kaos ya. Sebenarnya ini terlalu cepat kita ngomongin kaos, Van. Kaos itu penjualannya baru naik 2023 nanti. Iya, kaos tiba-tiba dengan gambar semua, tertentu. Iya, semua orang langsung industri kaos itu menaik setiap 5 tahun sekali. Ya. Karena kaos adalah metode marketing yang paling murah gitu ya. Semua orang dipakai gitu. Masih dipakai ya dengan Politics 4.0 dia tetap jualan bagi-bagi kaos mah tetap gitu. Tetap bagi-bagi kaos tetap. Campaign media sosial, campaign ini udah nggak ngumpulin massa segala macam, kaos mah tetap. Kaos mah tetap. Tapi kita cerita tentang kaos kita masing-masing dulu deh. Oh iya. Irfan kaosnya tulisannya lucu nih. Ini adalah kaos adalah pelaksanaan tawa-tawa, bukan kawa-kawa ya. Buat yang senang minum ada anggur namanya anggur kawa-kawa. Perjuangan adalah pelaksanaan kawa-kawa, bukan kawa-kawa tapi tawa-tawa. Ini ceritain dong, Van, kaos lu dari mana nih? Kaos yang ini sebenarnya kan kalau lu aware sama kata-katanya ini adalah aslinya adalah perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Oh, oke. Diganti tawa-tawa. Itu perkataan siapa? Rendra kalau gua. Oh, Rendra. Oke. Nah, terus ini dibikin parodinya sama kaos yang biasa dipakai sama stand up comedian lah. Nanti gue tulis di bawah di ini ya, kaos ini di mana kalian bisa beli gitu. Jadi bukan pesen sih. Jadi gue belinya online dari teman-teman yang biasa memang produsen kaos-kaos yang biasa dipakai sama stand up comedian. Berarti ada perusahaan atau ada let's say stand up comedian itu caranya gimana, Van? Lu berapa piece tiap kali lu pesen pakai kata-kata? Satu aja. Enggak, ini kalau ini dia emang bikin, dia banyak bikin kata-katanya bagus-bagus gitu. Oh, gitu. Tapi itu maksudnya perusahaan yang bikinin kaos gitu. Iya, jadi dia memang si Mas ini memang membuat desain kaos banyak bagus-bagus gitu. Jadi ya gue cuma pesen aja satu, beli satu gitu. Ada di Tokopedia juga ada gitu. Jadi dia memang udah bikin kata-katanya dengan banyak lah bagus-bagus gitu. Nah, mungkin karena ya itu karena tone-nya komedian gitu ya, stand up komedi lah gitu. Jadi parodi-parodinya tuh asik lah menurut gua. Jadi
ya ini salah satunya. Ya, nanti tulis di komen ya. Nanti gue Biar tulis teman-teman kalau mau beli ya, bisa. di deskripsi, nanti gue tulis belinya di mana. Kalau Iya. desain yang lain juga ada banyak lah macam-macam. Oke Gitu. oke. Di Jakarta apa di Bandung nih? Kalau gua nggak salah di Jogja. Oh, di Jogja. Oh. Kalau gua nggak salah produksinya di Kalau di Jogja. Bandung itu, kalau angkatan kita gini ya, tahulah yang namanya Caladi 59. Nah, C59. Jalan Caladi itu kan Iya, di itu tadinya Suci di Jalan gitu. Jaladi nomor 59. Iya, terus udah pindah kali ya. Ya, masih di kawasan Holy Street itu ya. Jalan Suci. Holy Street itu namanya apa sih? Nama resmi jalan itu tuh Jalan Suci? Bukan ya? Enggak, kan ada nama, kita saking ininya sampai nggak tahu ya nama. Bukan Jalan resminya Suci, terus jalan itu. apa nggak tahu gua. Ada nama kayak Kiara Condong tuh kan Jalan Ibrahim Aji sekarang namanya. Iya. Kalau Jalan Suci itu ada lah namanya lah. Pokoknya itulah. Iya. Jalan dekat Gedung Sate itulah gitu. Mungkin untuk Pemda Jabar udah diganti aja lah namanya ke normal aja gitu. Soalnya udah 10 tahun diganti, orang Bandung masih taunya Jalan Suci, Pasir Kaliki. Kircon ya. Tapi dulu di Jalan Suci itu di Bandung itu adalah pusat produsen kaos kan? Iya, iya. Macam-macam Iya. kaos. Kalau dulu mah kita SMP, SMA itu masih pada bikin kaos nggak ya? Anak-anak dulu setiap Kaos. tahun selalu bikin kaos tuh. Iya, buat kaos event lah. Iya. Kalau nggak kaos event, kaos kelas istilahnya ya, kaos angkatan gitu. Iya, terus satu kelas kita rame-rame Rame bikin pakai kaosnya kaos itu, gitu. gitu. Dulu masih pada bikin, nggak tahu sekarang pada bikin nggak ya? Nggak tahu sih, kayaknya udah enggak sih. Yang samaan gitu ya, gue nggak tahu sih. Dia udah jarang lihat juga di ya paling nggak kalau 2 tahun terakhir kan susah lah lihat keluar. Tapi kayaknya 5 tahun terakhir lihat anak-anak sekolah pakai kaos yang bukan seragam sekolahnya itu kayaknya udah jarang juga. Oh. Mungkin sudah bukan masanya memakai seragam-seragaman gitulah. Iya, iya. Kecuali kalau lagi studi tour mungkin. Iya. Sekarang studi tour punah pasti. Studi tour juga 2 tahun terakhir kan menghilang. Iya. Kalau kaos gua ini, ya ini ada tulisan tulisan apa? Indonesianya, ada tulisan Indonesianya, tapi ini Rip Curl dari Bali nih, Pan. Oh. Kayaknya sekarang sudah tutup. Jadi waktu itu gua kan April Mei tahun ini gua ke Bali. Cukup lama tuh, sampai sebulan lebih ya. Nah, terus kita ke Discovery Mall. Oke. Ya, waktu itu Discovery Mall pas Idul Fitri tahun 2021 di mana lagi di lockdown kan. Oke. Kita semua nggak boleh terbang, penerbangan ke Bali ditutup dan sebagainya. Jadi kita ke Discovery Mall yuk gitu kan. Bawa anak-anak. Sampai sana kita agak kaget karena sepi banget. Jadi apa ya? Ini apa Desember apa April nggak tahu. Gue ke Bali 2 kali. Kayaknya ini yang terakhir deh yang April. Dan itu gue belinya di Sogo. Sogo Bali. Itu Mall Discovery itu ya tadinya kan ramai banget. Tadinya itu mallnya kan di pinggir pantai. Terus lu masuk ke dalam, terus di belakangnya tuh kayak ada panggung gitu untuk biasanya show musik atau ada apa. Jadi gue tuh kesana sebelum pandemi itu pokoknya rame lah, cari parkir juga susah. Gue parkir di rumah teman gue, terus kita jalan kaki ke situ gitu ya. Waktu terakhir gue kesana itu sepi banget dan mallnya itu ya tutup aja, Van. Mallnya sih buka, tapi toko-toko di dalamnya tutup semua. Dan gue baru dengar cerita dari temen gue yang baru dari Bali, ternyata di sana itu yang lebih, kalau di Jakarta itu kan yang lebih di arah restoran. Karena orang ke mall itu makan. Jarang yang belanja Iya, gitu kan. iya, benar. Kalau di Bali kebalik, karena banyak turis, mereka maunya belanja. Jadi justru mall boleh dine in kalau nggak salah ya. Tapi toko-toko pakaian itu ditutup, orang nggak boleh masuk. Kita harus WhatsApp sama yang Punya tokonya. Saya mau beli ini. Nanti di depan tokonya kita datang, terus dioper bajunya, terus sudah pulang lagi. Jadi di pick up order. Kayaknya di Jakarta nggak ada ya. Enggak. Setahu gua nggak ada toko baju yang pick up order gitu. Di Bali mungkin karena kalau dia beli dari toko online di Jakarta akan mahal ongkirnya kan. Jadi dia memanfaatkan space mall toko ininya tuh untuk jualan dengan pick up gitu baju. Gitu. Jadi waktu gua kesana akhirnya adalah ini kan kaos ini Rip Curl yang tulisannya Indonesia. Ini kalau di Jakarta harganya lumayan nih. Tapi karena di Bali banyak outlet Rip Curl, waktu itu banyak diskon-diskon juga, Van. Jadi harganya juga jadi bagus. Tapi Mall Discovery itu ya
apa sih, mungkin kalau bandingannya di Jakarta adalah lu ngelihat Central Park Mall sepi gitu. Ya. Jadi agak merinding juga. Ada waas gitu ya, Iya, agak. ada waas, ada aduh. Gila ini kok yang bukan cuman KFC ya, kita makan situ lah. Gitu ya. Itu pun kursinya diikat ke mejanya, Iya, jadi nggak bisa memang digeser social gitu. distancingnya teh diikat Iya, gitu, iya, lu nggak bisa geserin kursinya gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya kita ya udahlah, karena sepi kita juga kan jadi terdorong gitu ya, udah beli deh, biasanya sih kita nggak pernah beli kaos di situ kan, coba deh beli kaos gitu ya. Salah satunya adalah Rip Curl ini, jadi ini kenang-kenangan dan sebetulnya sih gua ngomong waktu itu, ini harus diingat-ingat pengalaman kita ada di Bali selama Lebaran 2021. Karena kalau nggak ada wabah-wabah mematikan amat, nggak bakal terjadi lagi. Bahwa Bali itu Iya, Bali berhenti gitu loh. sampai semua Lebaran berhenti. deh lu nonton di TV sholat Id, terus siangnya lu ke Gusto Gelato, kosong, nggak ada yang ngantri, masuk beli es krim pulang lagi. Gue bilang hebat ini. Tidak bakal Iya, terjadi tidak lagi bakal mungkin dalam terjadi kehidupan lagi. kita. Dan Kecuali ada perang atau wabah atau apa gitu ya. Dan janganlah ya, Iya. jangan terjadi lagi lah. Makanya jangan. Tapi itu ya mungkin kan kita sekarang aja udah lupa ya, orang Indonesia kan cepet lupa gitu ya. Jadi kita pengen ngingetin nih bahwa ini impact-nya luar biasa. Iya, PR-nya harus kita beresin. Nah, salah satunya gue inget gara-gara kaos ini gitu. Nah, supplier kaos lu sekarang rata-rata dari mana, Van? Supplier kaos gua sekarang dari online, dari Online ya? Gue nggak pernah beli baju Online online, dari- terus terang. gua bukan langganan sih, gua cukup sering beli kaos dan juga punya toko. Jadi Oh. jadi ada service namanya tis.co.id, TS. Gua nggak tahu itu bacanya TS apa tis gitulah, pokoknya nulisnya gitu. Dia tuh bisa bikin satuan. Jadi lu ngedesain sendiri, bikin kaos cetak misalnya harnas gitu. Terus bisa gitu. Oh. Cetak satuan, bahannya juga macam-macam. Tadinya dia kaos doang, sekarang sih udah macam-macam, udah ada apa, tote bag, jaket, kartu tol tuh, kartu e-money gitu dia bikin juga. Nah, tapi kaos masih yang paling inilah ya, yang paling besar bisnisnya. Nah, lo bisa bikin satuan di situ, lo bisa bikin satuan. Dan lu bisa buka toko kalau desain lu udah cukup banyak, lu buka toko di situ bisa. Jadi desain-desain yang lu bikin itu bisa dikumpulin terus ditokoin lah gitu. Jadi orang lain bisa pesen desain lu gitu. Oh. Kalau misalnya desain lu bikin jadi publik gitu, nanti orang bisa pesen desain lu gitu. Nah, gua bikin toko itu, bikin toko di situ, dan gue juga suka beli barang-barang dari situ. Praktis sekarang supplier kaos gue adalah tis.com itu. Wah, teman-teman boleh coba tuh. tis.id apa tis. Nanti gue tulis juga lah di bawah. Ditulis juga ya. Gue tuh nggak pernah inget ya kalau dia tuh pakai .co.id apa cuma .id doang, tapi cukup terkenal kok itu tis itu. Toko juga gue buka di situ, ada beberapa desain. Ntar kalau mau pesen di situ boleh. Iya, boleh ya. Berarti ada desain lu juga di situ. Ada, gue bikin. Yang Sentia Comedium ya? Iya, Sentia. Dulu namanya tokonya Sentia Comedium, sekarang namanya gue ganti lah. Jadi lebih gampang gitu ngingetnya gitu, science stuff. Jadi lebih gampang, terus itu desainnya juga lebih banyak, lebih sering gue update gitu desainnya. Mungkin nanti kita akan bikin kaos random Jumat. Iya, boleh random juga. Jumat gue jual di situ. Iya, boleh. Mungkin quote-quote-nya dari random Jumat boleh ditaruh di situ. Kita tulis di situ. Nanti ada random Jumat series. Gitu. Boleh juga. Sekarang gue itu paling, kalau dulu tuh sempet t-shirtnya Azura, lu tau Azura? Nggak tahu. Azura itu t-shirt yang dia tuh spesialisnya superhero gambarnya. Kaos-kaos Batman gue. Iya. Kalau lu masih inget kaos Batman gue itu Azura. Tapi kayaknya dia kan kalau nggak salah itu Bandung, ya, bikinan Bandung. Kaos superhero asal Bandung. Kaosnya yang asal Bandung, superhero-nya mah dari mana-mana. Nah, gue nggak tahu, tapi beberapa tahun terakhir itu udah agak lama itu si Azura itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini semua desainnya DC hilang. Jadi Batman, Superman yang gitu-gitu tuh hilang. Gue nggak tahu, mungkin ada isu apa gitu. Nggak pengen cari tahu juga. Tapi yang tersisa itu adalah Marvel, ya, Avengers dan teman-temannya. Terus
apakah mungkin karena berantem antara Marvel sama Iya, DC-nya, gue mungkin. juga nggak tahu di kaos-kaos itu kalau dijejer ya nggak akur gitu kaosnya. Sama Star Wars, paling Star Wars yang gitu-gitulah masih ada beberapa. Nah, ya karena DC-nya nggak ada gitu ya, artinya dia tidak lagi menjual kaos berlogo Batman, jadi gue nggak beli lagi. Biasanya kaos-kaos Batman gue semua dari Azura itu. Azura. Sebagian besar lah, nggak semua, sebagian besar dari Azura itu. Nah, kalau gua sih ya, ini makanya ada perubahan nih gara-gara COVID juga. Karena gua kan sering traveling ya. Jadi supplier kaos gua rata-rata adalah toko-toko souvenir di seluruh Indonesia dan seluruh dunia gitu ya. Dan sebetulnya favorit gua itu ada dua, Vietnam sama Bangkok. Bangkok itu punya satu market ya. Aduh, namanya kok gua mendadak lupa. Jadi dia naik kereta api yang layang itu, monorail, sampai ke National Stadium apa ya, turun di situ, terus ada satu mall MBK namanya, gue baru ingat, namanya MBK. Jadi MBK itu kayak Mangga 2 lah. Nah di MBK itu adalah Mangga Bangkok gitu. Iya, Mangga Bangkok. Kayak Mangga 2 lah itu, tapi itu tuh pusat souvenir. Jadi gua kalau beli souvenir misalnya di Bangkok itu nggak ngacak, Van, karena mahal. Kalau di MBK itu seluruh Thailand ada di situ souvenirnya, terus murah juga gitu. Dan ada satu toko kaos di situ yang harganya murah dan kualitasnya bagus. Sampai sekarang gua kalau tidur tuh mengandalkan kaos-kaos Bangkok. Rata-rata itu yang isinya Thailand lah. Terus nanti ada jadi dia ada trennya tiap tahun. Nanti yang ini gambar gajah. Berikutnya lagi kalau teman-teman lihat gambar candinya dia itu loh. Terus nanti berikutnya gambar yang orang pasar yang di sungai gitu loh. Terus tuk-tuk pokoknya gua daftar semua keponakan sepupu gua, belinya di situ, sikat gitu, anak kecil segala macam semua, karena kualitasnya bagus, harganya murah, terus belinya sekali 2 lusin gitu kan, nawar dan harganya kualitasnya cukup bagus. Jadi si Bangkok itu andalan gua sih dulu. Kalau di daerah itu di Padang ada satu toko kaos namanya Kapuyuak. Kapuyuak itu kecoa artinya, bahasa Minang ya. Dan itu dia punya desain kaos juga bagus-bagus. Temanya tema Padang. Nah, ini teman-teman yang daerah nih sebenarnya souvenir kaos ini kayak cukup menarik ini ya. Kayak dulu mah Dagadu Jogja. Iya betul, kayak Dagadu Jogja atau itu Joger lah. Pasti Joger juga kan kalau gua ke Bali pasti beli juga Joger. Jadi si Kapuyuak Padang ini punya satu kaos yang tulisannya Rajo Intan. Bakilau sepanjang maso. Gue tanya sama orangnya, ini apa? Ini cocok buat Bapak. Kenapa? Rajo Intan tuh artinya kepalanya botak, Pak. Jadi berkilau gitu. Oh keren juga gue bilang. Gue bilang adalah Rajo Intan gitu ya. Terus yang tulisannya Jawa, beli di Jogja. Waktu itu di Jogja juga ada tuh toko kaos yang desainnya tuh keren gitu loh. Nggak desain kunjungilah Jogja atau gimana gitu ya. Tapi desainnya keren, bisa dipakai siang lah. Bukan dipakai tidur doang gitu ya. Jadi itu juga menarik tuh. Jadi di Bali otomatis Joger. Ya. Joger itu juga kualitasnya bagus. Meskipun yang dulu kayaknya lebih tebal ya. Pabrik kata-kata Joger itu satu pelopor ya di Bali. Meskipun kalau gua kerja gua agak jarang ke situ karena selalu habis banyak dia terkenal mahal. Mahal dia memang. Mahal sebenarnya nggak murah ya dibanding Dagadu dan sebagainya, dia lebih mahal. Tapi kualitasnya memang paling bagus. Artinya dia bertahan cukup lama, makin lama dipakai juga makin enak gitu kan. Dan tempatnya teh gede gitu. Terus lu masuk ke dalam mesti milih-milih gitu. Nah, karena itu jadi supplier kaos gua langsung drop ketika COVID. Ketika gua nggak kemana-mana, kaos gua juga nggak nambah gitu. Ini ke Bali kan beli gitu ya. Begitu kita nggak keluar kota, gua jadi nggak biasa beli kaos gitu, karena biasanya supplier kaosnya itu. Gue beli kaos justru malah selama pandemi ini beli kaos gue agak meningkat justru, karena kan kaos itu jadi baju kerja kan sekarang. Kalau dulu mah kan pakai kaos dalam pakai kemeja gitu. Kalau sekarang kan ya ngantor pakai ini, tuh pakai ini gitu. Ya ini aja gitu. Wah, ada makanan kita. Ada makanan. Yang gitu. Oh, ini enaknya kalau rekaman di teras gitu. Kasih penyet teman-teman. Enaknya kalau Rene nyebat di teras gitu. Ada supply dari dalam. Jadi kapan-kapan kita ngomongin teras, Van, karena ini juga inovasi COVID. Bikin ruang tamu yang outdoor gitu.
Tapi karena itu kaos gue jadi karena ini jadi baju kerja gitu ya, maksudnya kecuali yang gue sebut sebagai batik zoom itu kan, jadi ada batik yang gue gantung Iya. di sejangkauan tangan, begitu tolong dinyalakan kameranya, kita mau baru lu ini, pakai baru gue batiknya. pakai batik. Itu Selesai, gua sebabnya gantung kalau lagi. meeting Zoom tuh gue agak bingung kenapa nyalain kameranya lama amat. Rupanya orang-orang Pakai pada batik pakai dulu, baju. ya. Tadinya mungkin Tadinya kaos begini kutang doang, gitu. Nah, karena Ayo bu, kaos bapak ini nyalain ini nyala apa lama amat sih nyalain kameranya gitu. nyamber batik dulu gitu. Nah itu kalau karena kaos jadi sering jadi hampir ya bisa dibilang 24 jam lah kan lu pakai kaos, jadi gantinya kan jadi sering ya, basah keringetan. Kalau gua kan cukup keringetan gitu orangnya, jadi basah ganti akhirnya kan cuci cepet lecek gitu. Iya. Jadi terpaksa menyuplai yang baru. Jadi justru gue selama pandemi beli kaos gue agak naik justru. Oh. Ya, kalau lu kan karena lu jalan kan, jadi nggak terlalu, karena nggak jalan jadi lu nggak beli kaos. Iya, ya, kadang nggak jalan karena kalau meeting kantor sih nggak ada foto bersamanya. Iya. Kalau kita meeting sama customer atau prinsipal kan nggak. Oke, selesai ya Pak. Setelah pembahasan teknis, yuk nyalain kameranya kita foto bareng, nggak ada. Nggak ada. Ya udah bapak-bapak aja gitu. Kalau seminar kan selalu ada Iya, tuh. kalau seminar selalu ada. Kalau kita nggak ada. Kalau di industri itu nggak ada. Oh ya, satu hal juga kalau kita ke Eropa, ke Amerika gitu ya, terus beli kaos gitu, itu juga kualitasnya rata-rata bagus-bagus. Meskipun mahal pisan, Iya. Jadi di Amerika itu kalau nggak salah $20, $20-25, which is 400-500 ribu ya. Jadi lumayan tuh teman-teman, jangan suka minta nitip kaos, itu lumayan harganya kalau di luar negeri. Karena kalau di Bangkok sih boleh lah, ya. Kalau di Bangkok sih boleh. Dan apa namanya? Kaos-kaos ada satu juga berita yang cukup menggemparkan, yaitu gitarnya Hard Rock Cafe sempat hilang yang di Bali bagaimana gitu. Ya kan? Nah, ada yang ngoleksi kaos Hard Rock Cafe nggak? Iya, dulu sempat ngetren tuh ya. Dulu ikonik tuh, karena setiap Hard Rock Cafe kan jual Hard Rock Cafe mana, Hard Rock Cafe mana gitu ya. Hard Rock Cafe Bali, Jakarta, Bangkok, Tokyo. Orang setiap kali ke Hard Rock Cafe beli kaos itu. Gue sih nggak sempet panjang lah hobi itu gitu ya. Meskipun gue sering keliling-keliling, karena biasanya kan di downtown itu teh. Jadi agak susah ke situnya gitu. Tapi itu juga mungkin teman-teman boleh share di sini, kaos Hard Rock Cafe mana yang paling aneh yang lu pernah punya. Mungkin Hard Rock Cafe Reykjavik gitu, atau Hard Rock Cafe Moskow gitu kan. Kathmandu. Iya. Itu boleh juga tuh ya di-share di sini. Dan dulu gua diajarin orang, temen gua, apa bedanya kaos Hard Rock Cafe asli sama palsu katanya. Kalau yang asli itu nggak ada jahitan sininya, sampingnya. Iya, Dia bilang gitu. gitu. Gua nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak ya. Dan waktu itu pas gue beli, terus gue lihat, iya bener juga nggak ada jahitan pinggirnya gitu. Iya. Cuma ini nih kita ngomongin kaos ya teman-teman, Random Jumat ya. Ini kaos ya. Karena ada satu genre kaos lagi yang juga collectible, tapi gue dan Harnas sih jarang pakai gitu. Mungkin juga nggak punya. Kalau gue cuma punya satu tapi jarang gue pakai. Yaitu jersey. Jersey itu apa? Jersey itu kaos olahraga, kaos bola itu. Oh, Kaos klub bola gitu, kaos klub sepeda gitu. Iya. Tahu Jersey gitu. Itu kan collectibles juga, banyak orang yang koleksi gitu. Gue nggak punya, gue nggak koleksi. Gue cuma punya, ya itu gue bilang gue juga punya satu kalau nggak salah, itu juga custom gitu, jadi dibuat khusus buat gue, pesen khusus, bukan gue yang pesen, gue dikasih khusus gitu dari teman-teman gitu. Iya. Jersey. Iya, jersey mungkin teman-teman yang ada yang MU, ya, ada gitu. yang apa Arsenal gitu. Ya gue juga nggak gitu koleksi sih. Tapi kalau gue ke Amerika, ya, kalau teman-teman ke Amerika mau cari souvenir, jangan pergi ke toko souvenir. Karena toko souvenir itu tulisannya Welcome to San Francisco, bla bla bla, itu mahal. Lu pergi ke toko namanya Ross. Ross itu toko baju diskon di Amerika. Oke. Nah, beruntungnya kita orang Indonesia dengan ukuran badan kita adalah ukuran kita teh yang didiskon di Amerika, nggak ada yang beli gitu. Jadi murah pisan ya. Nah, terus biasanya kalau di Ross itu
lu cari yang di dekat universitas, nanti dia banyak tuh. Kaos-kaos universitas. Kaos Dodgers atau apa gitu kan, kaos-kaos atau klub universitas ya, Dodgers lah, New York Yankees lah, apa gitu. Nah, itu lu kaos-kaos kumpulin gitu. yang size-nya kecil untuk keponakan dan sepupu-sepupu masih bisa. Karena Oke. bisa $12, $10 tuh, setengah harga dari toko souvenir. Walaupun pas gua bayar agak malu juga gitu ya, karena mungkin waktu itu kan Oregon Ducks yang terkenal. Gua salah satunya, gua sih nggak tahu itu grup apaan, main bola atau Apa main hoki catur, apa gua nggak gitu. tahu gitu. Pokoknya gua beli aja karena dia murah kan. Setelah dikumpulin di kasir, kasirnya lihat, kamu dari mana? Dari Indonesia. Terus begitu dikeluarin Oregon Ducks kan, wow, kamu fan Oregon Ducks ya katanya. Gua iya. Habis itu ada Ducks, ada King Kong, ada dia baru sadar gue cari yang murah. Gue cuma senyum-senyum aja. Udahlah, nggak apa-apa lah, malu dikit gitu ya. Tapi itu bener, itu sweater tuh. Itu masih sweater Oregon Ducks itu kalau gue nggak enak badan masih gue pakai sampai sekarang. Gue inget tuh, gue pernah dioleh-olehin sama saudara pulau dan gue masih SMP atau SMA gitu lah. Ini sama kayak gitu. Sudah gue datang, gue dikasih kaos sama topi. SMA kalau nggak Itu salah. topi juga bisa beli di Rose itu. Topi ya. itu kan, topi klub itu kan. Iya. Itu waktu, gue lupa SMP apa SMA kelas 1 lah, pokoknya masih awal-awal gitu. Kaosnya gue nggak inget apa, kalau nggak salah satu klub basket lah, tapi bukan Bulls. Waktu itu kan yang lagi hits kan Chicago Bulls ya. Bukan yang Bulls lah, Houston Rockets atau apa gitu. Jadi beliin. Nah, topinya itu gue dikasih 49ers. Oke. San Francisco kalau gue nggak salah, San Francisco 49ers, warnanya merah gitu. Itu gue tanya sama saudara gue itu, ini klub apa? Iya. Tidak tahu dong. Tapi keren sih. Keren sih. Iya, itu klub terkenal, itu klub olahraga. Iya betul. Gue pernah punya satu yang beli di Amerika itu ya, buat baseball. Nah, itu ternyata klub Itu tuh baseball biasanya mahal pisan. Terus ada satu yang murah, jadi dan kecil ukurannya gitu ya, yang ada kancingnya. Cuman akhirnya gue jarang pakai karena gue bukan rapper, susah pakai opportunity-nya pakai itu ya. Terakhir itu waktu 2019 kita sempat ke Amerika sama temen gue berdua, dan itu kita ke Ross sampai tutup. Setelah selesai meeting jam 9 ya, sama temen gue, kemana? Ke Ross yuk, ayo pilih baju. Soalnya ada macam-macam, ada handuk, handuk merek Donakaran gitu kan. Di Indonesia kan jarang kan, di situ ya ada nih, beli gitu. Tapi ya itu triksnya, kaos itu abadi sih ya. Kita kadang-kadang kalau ke mall kan suka banyak ya orang-orang pakai kaos Venezia lah apa gitu. Iya. Ya itu jersey sama kaos-kaos klub bola itu gua nggak koleksi. Ya gue juga nggak koleksi karena gue nggak punya attachment sama. Kayaknya gue klub tertentu. selain jersey yang gue bilang custom made dibikinin sama teman-teman gue itu, ada namanya Irfan Karta, terus di belakangnya numbernya adalah 48. Kalian tahu lah ya kenapa dibikinin nomornya 48. Jersey itu. Selain itu paling yang kaos klub lah ya, kaos yang affiliated sama klub itu, gue cuma punya Persib paling. Oh Persib. Itu juga bukan yang official Persib, tapi yang fan made lah gitu, gambar maung gitu. Gue baru ingat di Bali belakangan ini ada movement lagi soal kaos karena ada Deus. Deus, nah, ada kaos namanya kaos Deus. Gue beli satu tuh, lumayan agak mahal lah ya, tapi itu tuh sebetulnya klub motor Australia yang populer di Bali gitu. Terus mereka desain kaos Deus itu. Jadi sempat ngetren. Itu yang kalau orang Sunda bacanya Deus gitu. Deus ya. ini Deus gitu. Deus apa ya? Terus ada satu lagi Elkana apa merek-merek kaos yang sekarang orang-orang pada cari gitu ya. Tapi menurut gua kaos itu statement sih. Iya, kaos itu betul. Kaos itu statement. Itu menunjukkan diri lu gitu. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar menunjukkan diri lu gitu. Dan makin lama fashion yang sering dipakai itu kan kaos kan akhirnya. Ya kan, dia menggantikan kemeja, menggantikan apa, ujung-ujungnya tinggal kaos doang gitu. Tapi nah gue berharap lebih banyak kaos-kaos sebenarnya yang tidak punya, gue nggak tahu apakah tidak punya apa gue nggak tahu, toko kaos Jakarta.
Katanya sih ada tapi nggak tahu. Gue pernah lihat di Kemayoran, tapi sangat terbatas gitu. Iya, loh. iya makanya. Ya, jadi kalau Brand- kayaknya brand Jakarta perlu, Jakarta iya gitu betul, ya. kayak gambar Monas lah apa gitu kan. Boleh juga kalau mungkin udah ada, tapi digencarkan lagi lah promosinya gitu kan, biar kita pada Iya, tahu gitu. bener. Sebab itu statement kalau dipakai di luar negeri kan keren. Iya. Memang kaos tuh statement. Gue dari dulu gue dari SMA itu ke sekolah pakai kaos dalamnya. Jadi kan Oh, gua katanya enggak, iya. harus pakai kalau waktu gue SMP itu wajib pakai kaos singlet ya dalamnya gitu. Waktu SMA itu tidak wajib pakai ini, cuma pakai dalam. Jadi gue selalu pakai kaos dalamnya. Kaos dengan tulisan atau dengan motif gitu ya. Tapi kan nggak kelihatan karena kalau anak SMA di Bandung ya, kalian mungkin ingat SMA di Bandung tahun 90-an, dia selain pakai kaos, pakai kemeja sekolah selalu pakai jaket. Jadi dalamnya nanti nerawang dong tulisannya, nggak kelihatan kan pakai jaket. Jadi tutupan aja, lapis semua. Ya itu tuh model fashion bahaya. Biar harudang asal gaya. Harudang sebenarnya mah gerah gitu ya, pakai jaket lah gitu. Teman-teman yang produksi kaos, bahaya biar harudang asal Asal gaya. gaya, ya. Nah, boleh juga dibikin tulisannya, jangan lupa bayar royalti sama Random Jumat. Nah itu gue pakai kaos itu memang dari SMA gitu soalnya. Kalau kuliah mah udah pastilah selalu Iya. kaos kemeja gitu, kaos yang dirangkap dengan kemeja gitu. Sampai sebetulnya ya sampai sekarang. Jadi kalau kalian mungkin melihat gue pakai batik gitu ya, atau pakai kemeja resmi gitu. Bahkan kalau misalnya gue lagi acara kampus formal yang seformal-formalnya yang pakai toga gitu, dalamnya tetap ada kaos dan ada statementnya. Meskipun nggak ada yang lihat. Tetap ada ya. Tetap di dalamnya itu ada kaos dan ada statementnya biasanya. Iya. Apalah gitu kata-katanya. Makanya, jadi teman-teman punya kaos kesayangan, komen aja ya di bawah ya. Iya. Oh, saya punya dari C59 masih ada gitu ya. Kaos. Nah, nanti atau ada dari C59-nya mungkin masih ada apa enggak ya? Saya juga nggak tahu di sekarang C59. bertahan apa enggak gitu. Mudah-mudahan Kaos-kaos favorit sukses. kalian lah gitu ya, Iya. yang dipakai tidur biasanya. Iya, betul. Jadi Kaos kampanye mungkin masih ada. iya, sisa mungkin kaos zaman- kampanye yang berkesan gitu ya. Mungkin Boleh dulu di masih ada komen gitu. di bawah. Kita akan ketemu lagi di Random Jumat berikutnya. Iya. Ya, teman-teman jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada video baru, ini apa namanya bisa ada notifikasinya. Ya, video barunya setiap Jumat atau mendekati Jumat. Ya. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Bye.